Assalamualaikum dan Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini kawan-kawanku. Dan selanjutnya perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya sumber dari bahan-bahan materi dan referensi pada video ini kami kutipkan berdasarkan dari pengamatan dalam ruang lingkup sehari-hari serta dari pengalaman pribadi maupun juga dari berbagai sumber referensi dan dari bahan-bahan materi yang lain-lain yang tentunya dalam hal ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Dan tentunya video kali ini kami sajikan secara khusus dengan maksud dan tujuan untuk memberikan edukasi dan cara pandang lain terkait hutang. Dan dalam hal ini kami tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun di sini. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kami tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun di sini. Baiklah, kita masuk ke sajian pembahasan pada video ini. Jika kita-kita ini atau kawan-kawan sekalian berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja dalam hal perekonomian maupun keuangan, atau biasa disebut dengan istilah kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan jika seumpama tidak benar-benar dalam kondisi sangat kepepet dan sangat darurat, saya tekankan sekali lagi, jika seumpama tidak benar-benar dalam kondisi sangat kepepet dan sangat darurat, saya sarankan dan saya himbau dengan sangat untuk tidak berhutang dan stop berhutang kepada siapapun. Entah itu berhutang kepada perseorangan atau individu seperti berhutang kepada kerabat dekat, atau kepada teman-teman dekat, atau kepada tetangga-tetangga dan lain sebagainya, maupun berhutang kepada lembaga resmi pemberi hutang atau pinjaman tunai secara offline seperti lembaga perbankan, pegadaian, koperasi simpan pinjam, bank plecet keliling, dan lain sebagainya, ataupun berhutang kepada lembaga pemberi pinjaman tunai secara online atau yang biasa disebut dengan istilah pinjol atau pinjaman online, seperti pada contoh platform pinjaman-pinjaman online yang sering muncul pada iklan-iklan di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan juga di platform-platform sosial media yang lainnya. Sekali lagi, saya sarankan dan saya himbau dengan sangat untuk berhenti berhutang dan stop berhutang kepada siapapun. Karena ketika kita berhutang atau dalam kondisi mempunyai dan memiliki hutang, tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima. Di antaranya adalah, yang pertama, pikiran maupun perasaan dalam hati akan sering merasa kurang damai sekaligus merasa gundah dan gelisah. Dikarenakan ketika sedang dalam kondisi memiliki hutang, pikiran kita biasanya sering-sering teringat tentang hutang tersebut. Entah itu ketika sedang melakukan aktivitas apapun, termasuk ketika sedang bekerja, maupun ketika sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan yang lebih sering terjadi adalah ketika menjelang akan tidur di malam hari, biasanya pikiran dan perasaan kita seringkali terngiang-ngiang dan terbayang-bayang kepikiran tentang hutang-hutang tersebut, yang tentunya hal seperti itu bisa membuat tidur menjadi kurang nyenyak. Dan selanjutnya adalah ketika kita sedang dalam situasi memiliki hutang kepada orang-orang terdekat, entah itu kepada kerabat dekat, atau kepada saudara, ataupun kepada teman-teman dekat, atau bahkan kepada tetangga-tetangga, biasanya kehangatan dan keharmonisan hubungan kita dengan orang-orang tersebut akan ada sedikit kerenggangan. Sekali lagi, biasanya akan ada sedikit kerenggangan. Dan bahkan ketika berpapasan atau ketika bertemu dengan orang-orang tersebut, pastinya akan timbul sebuah rasa canggung dan rasa sungkan. Dan ketika hutang kita sudah lunas pun, biasanya kita juga masih memiliki rasa hutang budi dan hutang kebaikan dengan orang-orang yang telah memberikan hutang kepada kita. Dan selanjutnya, jika seumpama kita menginginkan dan menghendaki untuk berhutang kepada lembaga resmi pemberi pinjaman uang tunai seperti lembaga perbankan, pegadaian,
koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya, tentunya kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemberi pinjaman tunai tersebut. Seperti contoh, kita harus memiliki sertifikat kepemilikan barang-barang berharga seperti sertifikat tanah, atau sertifikat usaha, atau BPKB mobil, maupun BPKB motor, dan lain sebagainya sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman uang tunai. Dan selain itu, kita juga harus membayar bunga pinjaman atas pinjaman tunai yang telah kita terima. Dan terkait besaran nominal bunga pinjaman ini, biasanya antar masing-masing lembaga penyedia pinjaman tunai memiliki kisaran nominal bunga pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing dari lembaga penyedia pinjaman tunai tersebut. Dan selanjutnya, kita juga harus siap menerima konsekuensi-konsekuensi yang telah ditetapkan oleh lembaga pemberi pinjaman tunai tersebut. Di antaranya adalah jika seumpama kita telat dan terlambat dalam membayarkan setoran tagihan hutang-hutang kita, biasanya akan ada petugas debt collector atau petugas bagian penagih hutang yang akan datang dan menagih hutang kepada kita. Dan di beberapa kejadian, kadangkala juga terdapat oknum-oknum petugas debt collector yang terkesan kasar dan tidak manusiawi dalam menagih hutang-hutang kepada para nasabah-nasabahnya. Maka dari itu, kami himbau dengan sangat kepada kawan-kawan sekalian untuk supaya berhenti berhutang dan stop berhutang kepada siapapun. Dan selanjutnya, jika seumpama kawan-kawan memiliki niatan dan keinginan untuk berhutang kepada platform-platform pemberi pinjaman tunai secara online, atau yang biasa dikenal dengan istilah pinjol atau pinjaman online, saya sarankan, saya himbau, dan saya mohon dengan sangat untuk benar-benar diralat dan dibuang jauh-jauh terkait keinginan-keinginan dan niatan-niatan tersebut. Dikarenakan platform-platform pinjaman online biasanya akan memberikan suku bunga pinjaman yang tinggi sekali, bahkan suku bunga dari platform-platform pinjaman online jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan suku bunga dari lembaga-lembaga perbankan konvensional dan sejenisnya. Dan tidak hanya itu saja, ketika terlambat membayarkan setoran tagihan-tagihan hutang, biaya denda yang harus ditanggung dan dibebankan kepada nasabah sangat lumayan tinggi sekali nominal jumlah dendanya. Serta juga biasanya petugas debt collector yang bertugas menagih hutang kepada nasabah yang mengalami keterlambatan jatuh tempo pembayaran hutang, biasanya seringkali kasar dalam bertutur kata, dan bahkan kerap kali keluar ancaman-ancaman yang bersifat intimidasi dan tidak manusiawi kepada para nasabahnya. Maka dari itu, berulang-ulang kali saya himbau dan saya harapkan dengan sangat untuk benar-benar berhenti berhutang dan stop berhutang kepada siapapun. Solusi dan jalan keluar yang kami sarankan dan kami tawarkan jika seumpama kawan-kawan sedang dalam posisi memiliki hutang maupun membutuhkan uang tunai dengan segera, diantaranya adalah silahkan Anda jual saja aset-aset harta benda milik Anda yang sekiranya bisa dijual untuk bisa dijadikan uang tunai. Seperti contoh, seumpama kawan-kawan memiliki simpanan aset-aset barang berharga berupa perhiasan-perhiasan emas maupun logam-logam mulia yang lainnya, silahkan kawan-kawan jual saja perhiasan-perhiasan emas maupun logam-logam mulia tersebut untuk selanjutnya dijadikan uang tunai dan sekaligus untuk melunasi tagihan-tagihan maupun hutang-hutang yang sedang Anda miliki. Dan seperti contohnya lagi, seumpama kawan-kawan tinggal dan bermukim di wilayah pedesaan, biasanya memiliki simpanan aset-aset berharga seperti sapi ataupun kambing, silahkan dijual saja sapi maupun kambing tersebut untuk dijadikan uang tunai dan sekaligus untuk biaya melunasi tagihan-tagihan dan hutang-hutang yang sedang Anda miliki. Dan contohnya sekali lagi, seumpama kawan-kawan memiliki kendaraan bermotor,
entah itu mobil maupun sepeda motor, silahkan dijual saja mobil atau sepeda motor tersebut untuk dijadikan uang tunai, sekaligus untuk melunasi tagihan-tagihan dan hutang-hutang yang sedang Anda miliki. Dan seperti itulah sedikit saran dan solusi alternatif lain yang bisa kami tawarkan selain dengan cara berhutang. Karena berdasarkan dari berbagai sumber referensi dan dari pengalaman pribadi dari kami, bahwasanya hidup akan terasa lebih damai dan lebih tenang, serta tidur pun akan terasa lebih nyenyak bila tidak memiliki tanggungan hutang dan bebas dari hutang. Demikianlah sedikit sajian video singkat dari kami. Semoga bisa menambah referensi wawasan dan bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum dan sampai jumpa kembali.